Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita, yaitu dengan karunia yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia kepada umat Islam dengan karunia yang sangat besar. Karunia yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Karunia ini tidak akan pernah expire, tidak pernah kadaluarsa. Dan juga karunia ini adalah sebagai petunjuk bagi umat yang mengikutinya. Dan karunia ini adalah sebagai jalan kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Dan yang dimaksud dengan karunia tersebut adalah Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran sebagai petunjuk rambu-rambu bagi manusia, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dengan Al-Quran seseorang mendapatkan kebaikan ataupun sebagai keburukan manakala dia meninggalkannya. Ibaratkan Al-Quran ini adalah sebagai peraturan, rambu-rambu bagi manusia, bagi yang ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Tetapi sayang, banyak dari manusia yang meninggalkan karunia besar ini. Ibaratkan seperti rambu-rambu lalu lintas, sudah tahu ini untuk berhenti, tapi bablas, yang suruh bablas berhenti. Maka Al-Quran adalah sebagai rambu-rambu kebaikan bagi manusia. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam Al-Quran kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah inilah yang akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat bagi siapa? Bagi yang mau mengikutinya. Oleh karena itu, kitab yang kita akan bahas kaidah-kaidah dari Al-Quran.
yang berjudul Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah di dalam Al-Quran, yang ditulis oleh Syekh Umar Abdullah Al-Muqbil hafizahullah ta'ala. Maka kitab ini adalah berbicara menggali kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran, walaupun tidak semua tentunya. Ada kurang lebih 50. Beliau menulis kitab ini menggali kaidah-kaidah yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian ya ditulislah dan disampaikan kepada umat Islam ini. Adapun kaidah yang pertama, malam hari ini kita akan bahas kaidah yang pertama, dan insya Allah semoga ya bisa kita selesaikan satu persatu kaidah-kaidahnya. Beliau pun langsung membawakan satu ayat dalam Al-Quran yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83. Surat apa? Al-Baqarah ayat 83. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husnan." Dan berkata baiklah kalian kepada manusia. Walaupun ayat-ayat yang satu makna dengan ini banyak, sehingga dari ayat-ayat yang satu makna dikumpulkan dan dibuatlah satu kaidah. Kaidahnya apa? Untuk berkata baik kepada manusia, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83 tadi. Wa qulu lin-nasi husna, dan berkata baiklah kepada manusia. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Apa alasannya sehingga Allah menjadikan ayat-ayat di dalam Al-Quran di antara kaidahnya kita diperintahkan untuk berkata baik kepada manusia? Tentunya karena manusia itu adalah makhluk yang tidak lepas dari orang lain, tidak mungkin lepas dari yang lainnya. Atau yang kita kenal dengan manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang pasti harus interaksi, harus ada pembicaraan satu dengan yang lainnya. Dan tentunya di dalam interaksi sesama kita, sesama manusia, tidak setiap orang yang kita berbicara dengannya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Dan terkadang seorang yang berinteraksi dengan seseorang dengan pembicaraan, maka orang yang kita ajak bicara itu pun berbeda-beda macam sifat-sifat dan karakternya. Sehingga di sana ada satu kaidah agar kita diperintahkan untuk berkata yang baik. Ya. Kita diperintahkan, atau seorang ketika berbicara dengan siapapun, ya, baik itu orang mukmin ataupun orang kafir, baik itu orang yang jahat ataupun yang baik, baik itu kita berbicara dengan orang yang dermawan ataupun orang yang pelit, baik pembicaraan kita itu kepada anak kecil ataupun dewasa, dengan anak muda ataupun orang tua, dengan pejabat ataupun rakyat. Ini adalah interaksi macam-macam model dan karakter. Ya. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita wa qulu lin-nasi husna, dan berkata baiklah kalian kepada manusia. Kenapa? Karena lidah ini yang kita gunakan dalam setiap hari
Dari anggota badan yang kita gunakan setiap hari, di antara yang paling banyak itu lisan. Pernah antum itu sehari nggak ngomong? Seharian nggak ngomong? Ada? Rata-rata kita bicara setiap hari. Entah itu kepada anak, ataupun kepada istri, suami, orang tua, tetangga, teman, ataupun yang lainnya. Setiap hari kita menggunakan lisan ini. Kemudian maka benar dikatakan dalam sebuah pepatah bahwa lisan tak bertulang. Kita mau ngomong apa aja terserah, wong kita yang ngatur. Tetapi ingat bahwa walaupun lisan ini adalah salah satu anggota badan yang paling banyak kita gunakan dalam setiap hari, itu ingat bisa mendatangkan kebaikan atau juga bisa mendatangkan keburukan. Lisan yang kita gunakan hari ini, setiap hari kita pakai, itu bisa mengakibatkan kebaikan atau sebaliknya keburukan. Bisa seorang tergelincir sehingga datanglah siksa dan adab, ataupun sebaliknya dengan lisannya mendatangkan kebaikan. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasul mengatakan, man yadmanu li ma baina lihyai wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannata. Barang siapa yang menjaga antara dua lihyahnya, lihyah itu antara kumis dan janggut, yaitu lisannya. Barang siapa yang menjaga lisannya dan antara kedua kakinya, yang dimaksud adalah kemaluannya, atmanu lahul jannata, saya memberi jaminan masuk surga dia. Maknanya apa? Sebaliknya, seorang yang tidak mampu menjaga lisan dan kemaluannya, itu bisa mengakibatkan seorang masuk neraka. Tidak bisa menjaga lisannya. Maka harus kita pahami, pertama, lisan ini adalah nikmat besar. Nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia adalah diberikan lisan. Apalagi sekarang dengan menulis itu kan sebagai apa? Sebagai wakil. Karena nggak bisa ngomong jarak jauh, lewatnya apa? Tulisan. Itu mewakili. Ya, mewakili apa? Lisannya. Gimana datang ke pengajian? Karena jauh datang. Walaupun apa? Itu mewakili. Maka bukan berarti di sini disebutkan keburukan lisan itu hanya yang terucap, tetapi juga sama yang dia tulis. Maka apa? Harus kita lebih hati-hati. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lainnya sampai, kufa alaika hada, jagalah oleh kalian ini, sambil menunjuk ke lisannya. Dan lisan ini memiliki pengaruh yang besar. Lisan adalah satu karunia yang Allah berikan kepada manusia. Dengan lisan seseorang bisa berinteraksi, komunikasi, dan hikmahnya pun banyak. Bayangkan kalau kita nggak bisa ngomong. Oh, nggak apa-apa Ustadz, kan bisa nulis pakai HP. Ya tetap itu terbatas. Loh, kalau mau minta tolong gimana?
Susah. Mau minta tolong nulis dulu. Ya. Tenggelam misalnya. Gimana mau nulis? Tentunya lisan ini berbeda jauh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an walisana wa syafatain. Dalam surat Al-Balad ayat yang ke-9 Allah sebutkan demikian. Walisana wa syafatain. Allah bersumpah dengan menyebut apa? Lisan. Allah dengan menyebut dalam sumpahnya apa? Dengan menyebut lisan. Dan dalam Al-Quran kalau kita melihat, kita baca, ketika Allah bersumpah, itu pasti objek yang dijadikan sumpah itu perkara yang sangat apa? Sangat penting. Sesuatu yang Allah jadikan sebagai sumpah di sana itu sesuatu yang sangat penting. Makanya kita lihat wadduha, waktu pagi, walail, waktu malam, ya. Kemudian juga wal asr. Ini kan waktu itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam ayat tersebut Allah sebutkan walisana wa syafatain. Dan Allah bersumpah menyebut lisan dengan dua bibirnya. Kenapa? Karena dengan lisan seseorang bisa mendapatkan kebaikan. Dan karena lisannya seorang pun bisa mendapatkan keburukan. Ya. Betapa banyak orang karena lisannya apa? Masuk neraka. Dan betapa banyak orang karena lisannya masuk penjara. Ada yang masuk neraka, masuk penjara. Ya. Kenapa? Lisannya. Makanya ada salah seorang ulama mengatakan yang artinya suatu ucapan kalau belum dilafatkan, belum diucapkan, kalian yang memiliki. Kenapa? Belum diucapkan, kita atur. Tetapi ketika lisan ini sudah digerakkan, sudah dilafatkan, maka yang memiliki orang. Kenapa? Sudah keluar. Bisa dipahami jamaah? Kalau kita belum ngomong, kita bisa ngatur kalimat-kalimat yang kita akan ucapkan. Kita yang pegang. Kenapa? Kita yang mau berbicara. Kita atur. Maka ini kita yang menguasai. Kenapa? Belum diucapkan. Maka sebelum diucapkan kita atur. Ini namanya apa? Kita yang memegang kendali. Tapi kalau sudah keluar, lisan ini sudah berbicara, orang sudah dengar. Apalagi direkam. Apalagi di shooting. Maka yang menguasai siapa? Orang yang mendengar. Ya. Dengan itu dia orang ini berbicara begini. Nih buktinya. Orang ini mengatakan seperti ini. Kesalahannya ini. Orang ini mengatakan begini. Buktinya mana? Ini buktinya. Sekarang dia yang kuasa. Kenapa? Dia punya bukti. Makanya sebutkan salah seorang ulama, sebelum kalimat itu diucapkan, engkau kuasai. Apa makna kuasai? Atur. Pilih. Ketika kalimat itu sudah keluar, maka orang sudah mendengar. Dan mereka yang memegang ucapan itu. Ya. Nah. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kaidah yang pertama adalah wa qulu linnasi husna. Dan berkata baiklah kepada manusia. Dan ini juga disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab. Di antaranya dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ayat yang sering kita dengar. Khususnya ketika khutbah Jumat. Ya, ketika khotib apa? Khotib sudah naik mimbar.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang baik, yang benar. Allah memanggil dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau ada kalimat iman, katanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, katanya Abdullah bin Mas'ud, buka mata dan pasang telinga. Beliau mengatakan begitu sama. Apa alasannya? Karena dalam ayat ketika ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu cuma ada dua, katanya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Buka mata, pasang telinga. Kenapa? Karena ini lagi manggil kita, begitu. Jangan ketika ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wah itu paling tetangga. Lah kalau itu ditunjukkan ke tetangga doang, ya kita apa? Maka ini panggilan untuk kita semua. Ya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Karena panggilan tersebut langsung dari Allah kepada orang yang beriman cuma ada dua. Kalau itu perintah berarti pahalanya besar dan ditinggalkan dosa besar. Yang kedua, kalau itu larangan, maka apa? Dosanya pasti besar. Jadi kalimat dalam ayat ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu itu cuma ada dua. Pertama itu perintah, yang kedua itu larangan. Kalau itu perintah berarti perintah yang apa? Yang pahalanya besar, dan kalau ditinggalkan dosa besar. Kalau setelah ya ayyuhalladzina amanu itu adalah larangan, berarti menunjukkan dosa tersebut dosa berat, dosa besar, dan dosa yang membinasakan. Cuma ada dua, makanya beliau mengatakan demikian. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida. Maka berkatalah kalian dengan perkataan yang baik, yang benar. Kenapa jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an? Dalam agama kita itu ukuran orang yang baik itu bukan cuma dalam ibadahnya rajin doang. Sekali lagi, dalam agama kita, dalam agama Islam, seorang dikatakan dia orang yang baik bukan cuma dilihat dari ibadahnya doang. Orang soleh ini kenapa? Sholatnya rajin. Bukan cuma dilihat dari sholatnya, bukan cuma dilihat dari sholatnya doang. Oh itu orang baik, jangankan sholat wajibnya, sholat sunnahnya rajin. Oh itu orang baik, kenapa? Zakatnya nggak pernah telat dia. Tetapi di dalam Islam apa? Bukan cuma dilihat dalam apa? Dalam ibadahnya saja, tetapi ya juga dilihat dari lisannya. Itu sama. Tetapi apa? Dilihat dari lisannya. Ada orang yang sholatnya rajin, nyakitin lewat lisannya, ada nggak? Ada. Kalau ngomong jelekitin kata orang. Ya. Hajinya sudah
2 kali misalnya. Tapi kalau ngomong ke saudaranya, ya ngomongnya apa? Ngomongnya buat orang itu sedih, buat orang itu sakit hati, buat orang itu apa? Ya, jadi berat. Walaupun sudah puasa, walaupun sudah apa? Sudah haji. Ini menunjukkan dalam agama kita itu bukan cuma seorang itu dilihat kebaikannya dari cuma ibadahnya, tetapi bagaimana lisannya. Bagaimana nanti ketika dia berinteraksi, bagaimana ketika berinteraksi kepada keluarganya, interaksi kepada orang tuanya. Nah, baru di situ. Apalagi kalau seorang bapak atau orang tua yang omongannya diikuti siapa? Anaknya. Makanya ada istilah, buah jatuh tidak jauh dari apa? Dari pohonnya. Wah, ini anak kok ngomongannya kasar bener. Ini orang kok omongannya apa? Yang gak baik bener. Apalagi kalau lagi kalau lagi marah misalnya, wah sudah, ya kebun binatang keluar. Yang kakinya 4, yang kakinya berapa? 5, apa ada 5? Ya, keluar semua di situ. Ya. Sehingga apa? Penting seseorang itu menjaga lisannya. Kenapa? Seorang yang baik dalam Islam bukan cuma dalam ibadahnya, tetapi juga apa? Tetapi juga dilihat dari lisannya bagaimana ketika berinteraksi. Bagaimana ketika berbicara kepada orang tua, bagaimana ketika berbicara kepada anaknya. Kalau suami bagaimana ketika berbicara dengan istrinya, istrinya ketika berbicara dengan suaminya. Maka di situ penentunya. Orang mungkin bisa berbicara sopan santun bagus di luar, tetapi di keluarganya nanti dulu belum tentu. Makanya Rasul pun mengingatkan dalam hadisnya, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Di antara kebaikan kepada keluarganya, ngomong yang baik, begitu maknanya. Kenapa Rasul menjadikan ukurannya sebaik-baik kalian yang berbuat baik kepada keluarganya? Orang yang berbuat baik di luar belum tentu dia baik di dalam rumah. Bukan berarti nggak boleh baik di luar, bukan. Ukuran. Tetapi ketika di rumah baik kepada keluarganya, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anaknya baik, insya Allah di luar dia baik. Tetapi ketika di luar baik, omongannya lemah lembut, sopan santun, ya apalagi kalau ketemu atasannya, ya ngomongnya, wah, ketika sudah pulang ke rumah, siapa yang tahu? Ya keluarganya. Ya. Ketika sudah ketemu anak istrinya, sudah ketemu orang tuanya, beda lagi. Sehingga ya, ayat ini kaidah yang pertama adalah wa qulu linnasi husna. Berkatalah yang baik kepada manusia. Dan juga disebutkan dalam hadis Nabi, di antara iman kepada Allah dan hari akhir untuk berbicara yang baik. Bentuk bukti seorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomongnya yang baik.
Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir nanti, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, ngomongnya yang baik. Kalau enggak, maka diam. Ya, maka diam. Maka ini mengajarkan kepada kita, sebelum kita berbicara, pikir dulu begitu. Jangan ngomong baru mikir. Pikirkan dulu. Barangkali di situ ada yang tersinggung. Barangkali di situ ada yang sakit hati. Barangkali dari ucapan itu bisa mengakibatkan mudarat. Ya. Dengan sebab ucapannya. Allah memberikan kita nikmat besar dengan lisan, maka tanggung jawabnya juga besar. Ya bukan berarti akhirnya kita diem terus kan. Beriman pada Allah kan ngomong yang baik, kalau enggak diem akhirnya kemana-mana diem, itu ya enggak begitu juga. Mau kemana Pak? Assalamualaikum. Loh kenapa Pak? Sariawan atau gimana? Yo, kita diperintahkan banyak diam. Yo enggak harus begitu. Maknanya ini, hadis ini mengajarkan kepada kita sebelum berbicara untuk apa? Untuk memikirkan dulu. Kira-kira saya mau ngomong ini baik enggak? Pas enggak? Ya. Kenapa? Kalau ucapan tadi sudah keluar, orang yang dengar, orang yang nguasai. Apalagi ucapan susah, nggak bisa ditarik lagi. Kalau layangan mah enak, diulur, kejauhan tarik, ya nggak? Kalau ucapan, kalau sudah ngomong, nggak bisa ditarik lagi. Kemudian orang sudah dengar dan malaikat sudah mencatat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Dan tidaklah ucapan yang keluar dari seseorang kecuali telah dicatat oleh malaikat. Ya. Maka ya, mengajarkan kepada kita kaidah Al-Quran. Dan sebenarnya banyak ayat-ayatnya yang satu makna. Ya, dikumpulkan ayat yang satu makna, ya, disimpulkan di antaranya satu kaidah ini, wa qulu linnasi husna. Berkatalah yang baik. Makanya pernah katanya sahabat Abu Darda itu pernah mengatakan, apa hikmah Allah menciptakan kita itu satu lisan, telinga dua? Ada hikmahnya, kata beliau. Allah menciptakan, menjadikan untuk kita itu satu lisan, tapi telinganya dua. Beliau mengatakan, li antasma aktsar mimma taqul. Mending kita agar kita itu mending lebih banyak dengar daripada ngomong. Kecuali lagi ngajar begini, kalau banyak diam ya nggak jadi kan gitu. Harus disampaikan. Beliau mengatakan demikian. Di antara hikmah Allah menjadikan manusia itu satu lisan dan dua telinga, agar mending lebih banyak dengar daripada banyak ngomong. Ya. Yang ngomong silakan, tetapi itu tadi ya, untuk diingat. Apalagi kalau sudah ngaji gitu loh. Apalagi kalau sudah ngaji. Ya. Jangan malah jebret beras kalau ngomongan begitu. Katanya orang kan begitu. Ya, tanpa dipikir dulu. Ya. Apalagi sudah mau ngaji, harus ngaji itu kita untuk apa sih aslinya? Belajar ilmu agama itu untuk apa? Maka ngaji kita itu belajar agama agar ada efek positifnya. Ya. Ada efek positifnya. Di mananya? Dalam perilakunya, dalam etikanya, dalam tindak tanduknya,
dalam ucapannya. Jangan sudah ngaji malah mudah nyakitin orang. Ya. Jika lagi ribut sama suami, padahal sudah ngaji, omongannya nggak teratur. Apa sampean mas? Jenengan di sini modal apa? Kolor doang kan? Waduh, ya berat. Ini contoh. Ya. Maka, ya kita yang belajar ilmu agama ini harus ada efek positifnya. Dalam apa? Dalam berperilaku, dalam beretika, dalam tindak tanduk kita. Dan juga jangan mudah gampang menyebarkan berita-berita yang tidak tahu. Itu sama. Ya. Apalagi sekarang, kalau orang ngomong kalau dulu belum ada HP, mau menyebarkan sesuatu yang nggak benar, dia harus ketemu orang dulu ngomong. Sekarang lewat jempol ini, petaka jempol itu sudah nyebar berapa orang tuh yang baca. Ya. Maka bedakan. Jangan seperti orang yang memang nggak tahu ilmu agama. Jangan seperti orang yang memang nggak mau belajar ilmu agama. Maka kita yang sudah mau belajar, walhamdulillah, semoga Allah memberikan istiqomah, dan belajar kita harus ada efek positifnya. Ya. Ngomong ke orang tua yang baik, ya kita lah. Ya, apalagi orang tua sendiri. Kenapa? Efek positif ini adalah yang merasakan pertama sebelum orang jauh, keluarga dulu. Ngomong ke orang tua yang lemah lembut, yang baik, ya. Jangan malah bentak-bentak, atau orang tua ke anaknya, ya. Suami ke istrinya, istri ke suaminya. Itu harus ada ngefek. Kenapa? Karena ilmu itu untuk diamalkan. Ini ilmu bukan sekedar teori, tetapi ilmu adalah mengajak agar kita, ya, sebagai rambu-rambu tadi, agar bisa berubah. Ya. Jangan malah kayak orang yang nggak pernah belajar agama, teriak-teriak alur ngidul ucapannya, ya, kebun binatang keluar semuanya, kotoran keluar semuanya. Ya. Maka kita yang, ya, belajar ilmu harus ada efek positifnya di dalam perilaku, dalam ya, beretika, dan ketika kita berakhlak. Maka adab ini penting. Ilmu adab itu penting. Banyak orang yang sudah ngaji adabnya kurang baik, omongannya tidak diatur, tidak dijaga. Ya. Adab itu penting. Banyak orang yang sudah belajar ilmu tetapi, ya, tidak mengamalkan ilmunya, atau mungkin tahu ilmu lupa juga bisa. Ya. Maka adab ini sangat penting, ilmu akhlak ini sangat penting. Ya. Bukan sekedar banyak-banyaknya ilmu yang kita hadiri, tetapi mana buktinya, ngefek atau tidak, mana yang sudah kita amalkan. Katanya Imam Ibnul Mubarak, beliau mengatakan, talabtul adaba salasina sanah. Kami dulu belajar pengajian, belajar adab selama 30 tahun. Wa talabtul ilma 20 sanah, dan kami baru setelah itu belajar ilmu syariatnya 20 tahun. Luar biasa jemaah. Wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilmi, dan dahulu mereka, ya, belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Di antara adab adalah waqulu linnasi husna, dan berbicara yang baik kepada manusia. Ya. Jangan sama seperti orang yang memang nggak belajar ilmu agama.
orang awam yang jauh dari ilmu agama. Maka kita yang sudah tahu ilmu, sudah mau belajar agama, maka hendaklah kita berbeda. Kenapa? Ilmu yang kita pelajari memberikan pengaruh yang positif. Ya. Karena ada orang yang sudah belajar pun ya ada yang masih ya demikian. Tentunya mungkin karena belum mengamalkan, atau mungkin karena sudah tahu tetapi lupa, ya. Kemudian bagaimana untuk memperbaiki atau cara untuk menjaga lisan kita? Kiat-kiat untuk menjaga lisan. Yang pertama adalah tadi ayat yang kita baca, wa qulu linnasi husna. Disebutkan maknanya itu berbicaralah yang baik atau berbicaralah kepada manusia dengan baik. Maka baik ini ada dua maknanya jemaah. Makna husna tadi adalah ada dua makna. Apa itu? Caranya baik, isinya baik. Caranya ngomong baik dan isinya juga baik. Bukan hilang salah satunya. Caranya baik, isinya enggak baik. Atau sebaliknya, caranya enggak baik, isinya baik. Tetapi wa qulu linnasi husna, dan berbicaralah kalian kepada manusia dengan cara yang baik, dengan perbicaraan yang baik. Ini maknanya ngomong yang baik dan isinya baik. Dua. Bukan caranya baik tetapi isinya enggak benar. Misalnya gimana? Kamu ini saya mau ngomong nih, maaf nih, harusnya ini kita ngomong baik-baik nih. Apa itu? Ayo kita ya korupsi bareng-bareng, ini saya ngomong baik-baik nih. Ngomongnya baik-baik tapi ngajaknya apa? Korupsi bareng-bareng. Kamu harus menghormati, kita teman, solidaritas. Kita harus kalau mabuk bareng. Ngomongnya baik, tetapi apa? Tetapi isinya yang dia sampaikan nggak benar. Ini juga apa? Salah. Atau sebaliknya, ngomongnya nggak benar, kurang atau nggak baik ngomongnya. Caranya nggak baik, tapi yang disampaikan baik. Ngomong ke orang tua, Pak, sholat sih kalau nggak sholat neraka jenengan Pak. Kan? Ngomongnya sudah nggak, ngomongnya caranya nggak baik, walaupun isinya baik. Ngajak apa? Sholat. Ngajak sholat tapi caranya nggak benar. Maka wa qulu linnasi husna, maka maknanya adalah dua, caranya baik dan juga isinya baik. Apalagi di dalam berdakwah. Tentunya kita berdakwah itu kan menyampaikan yang baik pasti. Tinggal bagaimana cara menyampaikan. Ya, seorang dai pun demikian. Karena seorang dai pun pasti ketika dia menyampaikan baik-baik, ngajak kebaikan, ngajak ibadah, tapi terkadang caranya enggak pas. Ya. Tetapi caranya apa? Caranya enggak pas walaupun yang diajak baik. Maka harus apa? Dua-duanya. Nah, terkadang orang itu ketika belum menerima dakwah kita, bukan karena isinya, tetapi terkadang cara kita yang belum pas. Banyak orang yang belum menerima dakwah ini bukan karena isinya. Mereka terima Al-Quran, mereka terima hadis Nabi, tetapi mungkin mereka belum terima karena cara kita yang kurang tepat, cara kita yang belum pas, sehingga mereka menolak. Kita ajalah lagi lapar misalnya, dikasih
makan ayam goreng misalnya, lagi lapar kasih ayam goreng sama nasi, enak kok? Enak, tapi kalau ngasihnya dilemparin dilemparin mau nggak? Ya nggak mau. Kenapa? Walaupun butuh kita, nggak menolak ayam, caranya apalagi sambil pelotot lagi nyuruh baik, tapi apa ya, dengan nada yang ya, itu mungkin dia dengan cara yang kurang tepat, nada yang tinggi ya. Maka ini yang pertama adalah apa? Wa qulu linnasi husna, caranya baik dan isinya baik ya, agar kita itu mengingat. Kemudian yang kedua, di antara kiat menjaga lisan, memperbaiki hati dan amal. Memperbaiki hati dan amal. Kenapa? Karena tentunya di sana memperbaiki hati adalah memperbaiki seseorang di dalam mengamalkan, seorang dalam mengamalkan agama ini. Perbaiki hati kita dulu, merubah sikap kita ya, merubah sifat-sifat yang tidak baik ya. Memperbaiki hati dan amal kita, niat kita, hati kita dan amal kita ya. Kenapa? Karena amal itu seringkali keluar dari hati yang tidak baik ya. Makanya dikatakan salah seorang ulama, disebutkan dalam salah satu ungkapan, kullu ina'in bima fihi yundah, setiap teko, ya, poci, dia akan mengeluarkan sesuai isinya, itu maknanya. Ibaratkan gelas itu ya, bukan gelas ya, apa itu namanya, poci yang buat naruh air, dia akan mengeluarkan isinya dia mengeluarkan sesuai isinya. Maka kalau isinya teh manis, keluarnya dia nuang juga isinya teh manis. Begitu juga dalam apa? Dalam hati. Ketika hati sudah diperbaiki, hati yang baik, akan keluar amalan yang baik. Tapi sebaliknya, kalau tadi poci tadi isinya apa? Air got, maka ketika dia tuangkan isinya juga nggak berubah, air got juga. Itulah makna dari kullu ina'in bima fihi yundah. Setiap dari poci itu keluar sesuai isinya, begitu pula hati ya. Demikian juga apa? Hati. Makanya kita lihat para nabi, gak pernah kita dengar dia mengatakan sesuatu yang gak baik. Hatinya mereka sudah baik. Gak pernah kita mendengar mereka itu mengucapkan sesuatu yang menyakiti orang. Gak ada. Gak usah jauh-jauh, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya berapa banyak yang sudah sampai ke kita. Diriwayatkan hadisnya dari beliau, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, semuanya berinteraksi. Mana pernah kita mendapatkan riwayat yang Rasul nyakitin orang? Itulah maknanya. Hati yang baik mengamalkan, mengeluarkan amalan yang baik. Begitu juga orang yang gak benar, hatinya gak benar, pasti nanti amalannya gak baik. Abu Jahal misalnya ya, Abu Lahab, Fir'aun ya, pasti ucapannya gak benar. Kenapa? Karena keluar dari hati yang gak baik demikian ya. Maka bukan hanya sekedar lihat amalnya. Kenapa? Karena hati itu memunculkan amal sesuai dengan hatinya ya. Karena hati yang baik pasti dia akan mengeluarkan amalan yang baik. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu
sesungguhnya dalam diri seseorang itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ketika hatinya, yang dimaksud hatinya itu baik, maka yang keluar amalnya pun baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketika hatinya itu buruk, maka akan keluar amalannya pun buruk. Ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa yang dimaksud itu adalah hati. Oh, nggak apa-apa orang itu walaupun omongannya kasar terus, yang penting hatinya. Justru hati itu mengeluarkan sesuai dengan isinya. Sebagaimana teko mengeluarkan isinya, demikian pula hati akan mengeluarkan amalannya. Maka perbaiki hati dan amal, ini yang kedua. Yang ketiga, kiat untuk menjaga lisan, menjaga perkataan, kiat untuk menjaga, memperbaiki ucapan, membiasakan berkata yang baik, membiasakan berkata yang baik. Dengan apa itu? Dengan memilih, kata-kata, ya. Walaupun yang gak harus milihnya lama enggak gitu, tetapi apa? Ya, berusaha Anda membiasakan kata-kata yang baik, ngomong yang baik. Dan ini perlu dibiasakan. Sesuatu yang baik kalau tidak dibiasakan akan sulit. Maka sesuatu ketika sudah menjadi kebiasaan, dia akan sulit sebaliknya. Contoh misalnya, orang yang sudah terbiasa berbicara baik, ya, dia akan sulit untuk ngomong yang gak baik. Kenapa? Kebiasaannya sudah baik. Dan sebaliknya, seseorang yang sudah terbiasa ngomongnya kasar, mencela, menghina, ya, itu untuk ngomong yang baik sulit. Kenapa? Perlu pembiasaan, perlu untuk dibiasakan. Makanya bagaimana cara membiasakan? Rasul mengajarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik. Kalau tidak, diam. Kalau tidak, maka diam. Ucapan yang baik ini perlu dibiasakan, berkata yang baik perlu dibiasakan. Bagaimana? Dengan tadi memikirkan. Sebelum kita berbicara, kita ya pikiran dulu, kira-kira ketika ini kita sampaikan pas atau tidak. Apalagi di hari ini, ya, dengan adanya medsos, ya, orang ngomong apa aja, ya, bebas, tetapi apa? Tetapi ingat, ya, itu sama dengan, ya, ketika seorang berbicara yang baik, maka kebaikan akan kembali, dan juga ketika itu buruk kembali juga kepadanya, ya. Kemudian juga dengan menambah untuk banyak berzikir, membiasakan berkata yang baik dan banyak apa? Berzikir. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, ketika mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Ini kan membiasakan untuk ucapan yang baik. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh, bukannya untuk orang mati, yo ini bukan cuma untuk orang mati, ya. Atau dengan mengucapkan subhanallah. Ini apa? Bentuk kita membiasakan ucapan-ucapan yang baik. Kemudian yang terakhir, kiat untuk menjaga ucapan adalah dimulai dengan orang-orang terdekat. Dimulai dari orang-orang terdekat dan dimulai sekarang. Nah, begitu. Maknanya sekarang, ya mulai kita telah mendengar ilmu seperti kita, mulai dari sekarang. Jangan sama seperti orang-orang yang memang
tahu ilmu agama. Ya. Maka orang yang sudah tahu ilmu agama harus memiliki pengaruh yang positif. Lebih bisa memilah dan memilih. Lebih bisa untuk apa? Mengatur ucapan. Lebih bisa untuk dia menjaga lisannya. Jangan sama seperti orang yang enggak belajar. Ya. Kemudian juga dari orang terdekat. Siapa? Orang tua. Makanya dalam Al-Quran pun Allah katakan dalam surat Al-Isra, wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak. Ini kan ucapan jangan berarti ngomong yang baik. Kaidah ini lagi, kaidah untuk berbicara berkata yang baik. Wala tanharhuma, dan hendaklah engkau jangan menghardiknya, membentaknya. Ya. Walaupun ya mungkin orang tua ada kesalahan tetap ya, untuk apa? Untuk anak berbicara yang baik kepada anak. Apalagi anak seringnya meniru siapa? Orang tuanya. Kok anak saya begini omongannya ya? Oh, jangan-jangan orang tuanya mungkin begitu juga. Atau kalaupun tidak, dia pengaruh dari luar, orang tuanya enggak mengingatkan. Ya. Orang tuanya tidak mengingatkan. Kalau ditahan nggak boleh main, ya perlu apa? Perlu berinteraksi. Kalau sama berinteraksi yang pergaulannya nggak pas nanti ya terpengaruh, maka tetap biarkan dia berinteraksi. Tetapi kewajiban orang tua untuk apa? Mengarahkan. Nah, suami kepada istrinya, jangan sampai ketika di luar, ketika ke jamaah baik, tetapi ke keluarganya naudzubillah. Bukan gak boleh baik ke orang lain, silahkan. Tetapi orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita, keluarga. Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan, pengaruh ilmu yang kita dapatkan, itu keluarga. Sebelum orang lain. Maka keluarga kita itu orang yang paling berhak untuk mendapatkan pengaruh ilmu yang kita amalkan. Ya. Bukan malah sebaliknya. Di luar bisa sopan, santun, lemah lembut, tutur katanya baik, tetapi di rumah tidak peduli. Di rumah tidak ada efek ilmu yang dia pelajari apa. Makanya Rasul benar mengatakan ukurannya baik kepada keluarga, di antara bentuk baik berbicara baik kepada keluarganya. Ya. Pernah dalam salah satu kesempatan Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau itu punya murid, disebutkan dalam kisahnya beliau, muridnya ini nggak paham ketika diajarkan. Pelan-pelan sudah diajar tapi nggak paham-paham, sampai disebutkan diulang-ulang berkali-kali, ya. Sampai murid-muridnya yang lain itu kesel gitu, kok murid ini disebutkan demikian. Tetapi apa katanya Imam Syafi'i? Saking sabarnya, Pak. Mungkin apa? Ya kalau orang yang nggak sabar, kamu ini murid titik-titik kan gitu ya. Ya. Tetapi beliau itu tidak demikian. Beliau mengatakan apa? Seandainya ilmu itu seperti makanan, saya pengen nyuapin pelan-pelan. Sampai beliau begitu sabar bener itu loh. Maknanya apa? Sesuatu yang memancing untuk kita emosi, marah, agar kita berusaha menahan gitu maknanya. Ya. Kadang kita baru sekali, dua kali, baru diulang 3 kali belum paham udah kesel, sudah ini memang ya telat mikir, emang bodoh, udah terus kan begitu. Tetapi Al-Imam saya enggak begitu. Diulang berkali-kali sampai 40 kali. Sampai yang dengar teman-teman yang lain udah kesel. Ya. Ini kan memancing mengatakan sesuatu yang enggak baik gitu loh. Tetapi beliau mengatakan seandainya ilmu itu seperti makanan, saya pengen nyuapin dia pelan-pelan. Subhanallah, itu diantara ya kesabaran beliau di dalam apa? Ya, di dalam menahan diri dari ucapan-ucapan
yang tidak baik. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang kaidah yang pertama dalam qawaid Qur'aniyah, yaitu waqulu linnasi husna, berkatalah yang baik kepada manusia. Dan manusia yang pertama yang untuk mendapatkan kebaikan dari lisan kita adalah keluarga kita, kemudian yang lainnya. Dan juga ya kiat-kiat agar lisan kita terjaga, lisan kita mendatangkan kebaikan, pahala dan juga kebaikan di akhirat nanti adalah dengan ya berbicara yang baik, cara yang baik dan isi yang baik, serta terus memperbaiki hati dan amal, dan juga membiasakan diri dengan ucapan yang baik dan berzikir, serta ya dimulai dari sekarang ya, dari ilmu yang kita dapatkan. Semoga dengan itu ya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab. Bismillah. Terkait tadi di kiat-kiat menjaga yang pertama tadi berbicara secara manusia dan kata-kata yang baik, kemudian penjelasan yang baik itu terkait dengan caranya yang baik dan isinya yang baik. Ke kategori baik di sini terkadang itu pada kebiasaan di masyarakat itu kan berbeda-beda, Ustaz. Apakah ini kitanya sendiri yang juga harus paham dengan kondisi lingkungan, ataukah kebaikan ini hanya mengacu kepada kebenaran? Misalnya sesuai dengan syariat, kalau itu bertentangan ya kita jangan lakukan, kalau itu sesuai kita lakukan itu aja. Walaupun kadang-kadang ketika kita bertemu di masyarakat itu nilai kebaikan atau cara yang baik itu berbeda-beda. Ya, untuk pertanyaan yang pertama tentang kebaikan itu, apa yang dimaksud dengan kebaikan tadi? Waqulu linnasi husna, makna husna baik adalah ketika caranya baik dan juga isinya. Maka yang dimaksud isi yang baik ini adalah yang pertama manfaat untuk dunia dan akhirat. Yang pertama, dunia maknanya ya dunia seperti misalnya dalam urusan pekerjaan, urusan perdagangan, atau dia secara umum di dalam pergaulan sesama ya manusia secara umum ada baik manfaat, dan bukan sesuatu yang tidak manfaat untuk ya dunia dan juga bukan untuk manfaat akhiratnya. Makna baik di sini dalam urusan dunia ya, kemudian juga baik dalam urusan akhirat. Jadi dalam urusan dunia dan juga urusan akhirat. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Apa yang tidak manfaat disebutkan tidak manfaat dalam urusan dunia dan juga tidak manfaat urusan akhirat. Makna dari husna dari baik itu urusan ya kebaikan urusan dunia ataupun urusan akhirat. Allahu a'lam. Gitu Pak. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Bismillah, bagaimana cara menghadapi mertua yang selalu berbicara hal yang tidak baik? Padahal beliau paham sedikit-sedikit tentang sunnah dan selalu menyakiti dalam hal agama. Contohnya, qadarullah Anas sedang mengerjakan soal dan seketika mertua berbicara, apa kalau kamu nggak ngerjain itu atau salah akan masuk neraka? Bagaimana sikap kita? Jazakumullah khair. Wah iya. Bagaimana menyikapi ya intinya mertua yang kurang baik dalam pembicaraan? Tentunya ya ketika seseorang mendapatkan demikian ya, apalagi itu adalah
ya mertua atau orang tua sendiri lah. Maka tentunya kita ya sebagai anak bersabar. Ya. Kemudian juga setelah bersabar, ya, kita menimbang maslahat ketika dia mendengar ucapan yang tidak baik dari mertuanya atau orang tuanya dengan ucapan yang menyakiti seperti tadi misalnya, kemudian dia balas dengan apa? Dengan yang balasan ucapan yang tidak baik yang sama, ini juga bukan menyelesaikan masalah. Terus bagaimana? Padahal dia itu tahu ilmu agama, yaitu tadi sebabnya karena tahu ilmu agama nggak diamalkan, atau yang kedua sebenarnya tahu tapi lupa. Kan begitu, ya. Padahal tahu ilmu tetapi karena tidak diamalkan ilmunya atau karena lupa. Padahal ilmu tadi yang kita pelajari, yang kita ambil bukan hanya sekedar teori, tetapi ilmu tersebut adalah untuk memberikan kepada kita pengaruh positif di dalam berakhlak, di dalam kita itu beretika, dan di dalam kita bergaul. Maka ketika seperti itu ya untuk bersabar. Yang keduanya doakan, ya. Yang keduanya untuk mendoakan, dan yang ketiganya untuk apa? Untuk tetap kita berbuat baik. Walaupun dia demikian, tetap kita contohkan yang baik. Walaupun mertua omongannya mungkin menyakiti, kita berbicara ya jangan menyakiti. Kalau kita tidak mau digitukan, maka jangan gituin orang, maknanya begitu. Kalau kita nggak mau disakiti, nggak usah nyakitin orang, ibarat begitu. Biarlah dia yang seperti itu. Ya kalau kita mau, kita nasihati. Ini yang keempat ya, kita nasihat. Tentunya nasihatin orang tua kan beda dengan nasihatin teman. Ini pun juga perlu cara yang baik. Perlu cara yang baik di waktu-waktu yang tepat, ya. Waktu yang tepat kapan? Misalnya di waktu sendiri atau lagi tenang, ya ini bisa disampaikan. Mohon maaf, ini saya sering sakit hati dengan ngomong begini. Nggak apa-apa. Ya saya mintalah ngomongnya jangan begitu. Ya nggak masalah. Yang penting dengan cara yang baik, ya, dan waktunya tepat. Jangan ngomong di depan umum, ya. Walaupun isinya baik, ingin nasihati, tetapi itu tadi cara itu penting, ya. Kita misalnya ya kita misalnya lagi sholat Jumat, khotibnya tetangga misalnya, tahu dia karena tetangga, kita jarang sholat ke masjid, sholatnya di rumah, dia lagi jelasin keutamaan sholat jamaah misalnya. Sholat jamaah itu wajib, jangan kayak tetangga saya nih, depan saya nih, yang pecinya hitam nih, ini orangnya nih. Ya, mungkin kita nggak terima walaupun isinya baik, tetapi cara itu penting, ya. Cara itu penting, maka boleh menasihati dengan cara yang baik. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau baik terhadap Allah itu kita sepakat bahwa bertakwa itu cara berbuat baik pada Allah. Tapi kepada manusia minimal dikatakan baik itu apa saja? Bagaimana rumusan orang dikatakan baik? Minimal apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal seperti apa kita berkata baik kepada manusia itu ya Pak? Orang itu dikatakan baik itu karena dia begini, soal minimal apa gitu. Minimal seorang itu dikatakan baik. Ya. Minimal seorang dikatakan baik itu ada dua. Pertama ini yang kita kenal dengan hablum minallah, yang kedua dengan hablum minannas. Maka itu ukurannya. Kenapa? Kalau salah satu kurang ini, maka dia belum dikatakan baik. Contoh, orang ini sholatnya rajin, hablum minallahnya bagus, tetapi sama tetangganya nggak akur, berarti dia belum dikatakan baik. Atau sebaliknya, dia baik ke tetangganya, suka ngasih, suka ngirim, atau ke temannya atau siapa, ke keluarganya baik, tetapi nggak sholat, ini juga belum dikatakan baik. Kenapa? Karena minimal seorang dikatakan baik ketika memenuhi dua syarat, antara baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Allahu a'lam, itu Pak.
Satu lagi, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bergurau dengan kata-kata yang baik itu termasuk cara berucap yang baik? Bergurau dengan yang baik, apa dikatakan baiknya? Bergurau ini ya pertama secara asal boleh-boleh saja. Tetapi tentunya dalam bergurau ini jangan sampai berdusta. Yang keduanya jangan menyakiti. Ya, jangan menyakiti. Maka ketika dia bergurau biasa enggak masalah. Secara hukum asal bergurau ini boleh. Yang penting pertama dia berguraunya tidak berdusta, yang keduanya juga tidak tidak menyakiti ya saudaranya. Ya, jangan sampai terkadang bergurau itu malah menyakiti, menghina dan seterusnya, jangan. Ya, maka ketika seperti itu maka ya untuk ditinggalkan. Allahu a'lam bishawab. Gitu jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.